Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Novi Ekiani Putri. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan memaparkan mengenai materi PSAP nomor 02, yaitu tentang laporan realisasi anggaran. Tujuan untuk disusun PowerPoint ini yaitu untuk memudahkan dalam memahami pernyataan standar akuntansi pemerintahan mengenai tentang laporan realisasi anggaran. Lalu ada ruang lingkup yang akan saya paparkan, yaitu ada PSAP nomor 02 yang diterapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Lalu ada struktur anggaran dan klasifikasi anggaran. Yang ketiga, ada penyandingan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan anggarannya. Lalu ada akuntansi anggaran, yaitu belanja dan pendapatan. Lalu sebelum kita lanjut mengenai lebih dalam tentang laporan realisasi anggaran, saya akan memaparkan pengertian laporan realisasi anggaran. Apa sih laporan realisasi anggaran itu? Yaitu salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Lalu informasi tersebut itu untuk apa? Pelaporan realisasi anggaran itu untuk apa dibuat? Jadi informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Lanjut, saya akan membahas mengenai basis akuntansi, yaitu pada saat ini pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas, baik untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggarannya. Nah, ini basis kas ini ada beberapa ketentuan, yaitu pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Jadi pendapatan diakui pada saat diterima oleh rekening kas umum. Jika pendapatan tersebut masih diterima oleh juru pungut atau bendahara penerimaan tapi tidak disetorkan, itu tidak termasuk pendapatan daerah. Lalu ada belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Lalu ada penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Lalu ada pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening kas umum negara atau kas umum daerah. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai struktur laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini menyajikan informasi realisasi disandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Dalam struktur laporan realisasi anggaran itu meliputi pendapatan, belanja, surplus defisit, pembiayaan, lalu ada silpa atau sikpa. Silpa ini tuh sisa lebih pembiayaan dan sisa kurang dari pembiayaan. Nah, yang termasuk pendapatan ini yaitu ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah ini termasuk yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, lalu ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini jika contoh daerah otonom lainnya yaitu berbagi hasil dari pemerintah provinsi ke kabupaten atau kota, yaitu untuk pajak bahan bakar, pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air, dan lain-lain. Lalu ada belanja. Nah, belanja ini ada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi ini antara lain belanja pegawai, lalu ada belanja barang non-investasi, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Dan belanja modal ini contohnya jika ada modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, mesin, jalan, irigasi, lalu aset tak berwujud, itu maksudnya juga belanja modal. Lalu ada belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini contohnya jika
ada kegiatan atau sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti bencana alam, bencana sosial, seperti itu. Lalu ada surplus atau defisit ya. Surplus atau defisit ini yaitu di mana jumlah pendapatan tidak sama dengan jumlah belanja. Nah, itu akan mengakibatkan surplus atau defisit. Lalu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan atau financing yaitu ada seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Gitu. Jadi penerimaan pembiayaan ini antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil investasi. Nah, lalu ada pembiayaan neto ya. Pembiayaan neto ini selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Nah, itu akan menjadi hasil sisa lebih atau sisa kurang. Nah, di sini saya akan kasih contoh struktur APBD dan realisasinya. Nah, di sini ada poin yang tadi sudah saya paparkan ya, ada poin A pendapatan, poin B belanja termasuk transfer ya. Saya kasih contoh di sini termasuk transfer, lalu ada surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan hasil sisa lebih atau sisa kurang tadi, silpa atau sikpa. Nah, di sini saya akan mengasih contoh ke kalian, yaitu contoh silpa ya, sisa lebih dari pembiayaan. Nah, di sini pendapatan APBD yang tadi sudah saya jelaskan. APBD itu rencana anggaran pemerintahan daerah ya. Nah, di sini ini saya kasih contoh dalam ribuan, jadi 900.000. Di sini APBD-nya itu 900.000. Sedangkan realisasi APBD-nya itu 960.000. Nah, di lapangannya itu realisasi APBD-nya itu terdapat ada 960.000. Lalu ada belanja termasuk transfer yaitu 1 juta di APBD nyata, tetapi di realisasi APBD-nya itu ada 1.100.000. Nah, lalu yang tadi saya bilang surplus atau defisit ini selisih dari pendapatan dan belanja. Nah, APBD ini 900.000 dan 1 juta. Jadi defisit ya 100.000, lalu ada realisasi APBD dan ini juga sama minus 140.000. Lalu ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaannya itu di APBD 300.000, sedangkan realisasi APBD-nya itu 350.000. Nah, pengeluaran pembiayaannya itu 200.000, lalu ada realisasi APBD-nya 150.000. Nah, pembiayaan neto tadi selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi poin D sama di E itu dikurangin. Nah, hasilnya ini 300 dikurang 200.000 ini hasilnya 100.000. Nah, di realisasinya juga 350.000 dikurang 150.000, jadi totalnya 200.000. Jadi memperoleh silpa, sisa lebih dari pembiayaan sebesar 60.000. Dari mana sih 60.000 ini? 60.000 ini dari poin F, pembiayaan neto ditambah dengan C. C ini surplus atau defisitnya gitu. Nah, lanjut ada akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran ini merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Jadi akuntansi anggaran ini diselenggarakan pada saat anggaran sudah disahkan, anggaran sudah direalisasikan, dan anggaran sudah dialokasikan. Nah, akuntansi anggaran ini terdapat itu ada anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Anggaran pendapatan ini disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Lalu anggaran belanja ini disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau allotment. Lalu ada anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, di sini contohnya ada akuntansi anggaran ya. Akuntansi anggaran untuk perda APBD dilakukan di BUD. BUD itu Bendahara Umum Daerah. Nah, ini ilustrasi akuntansi untuk anggaran yang disahkan dengan perda APBD, yaitu nih. Ada estimasi pendapatan di debit, lalu ada apropriasi belanja, surplus atau defisit ini di kredit, normalnya ya, sisi normalnya. Lalu ada estimasi penerimaan pembiayaan di debit, pembiayaan neto, lalu ada apropriasi pengeluaran pembiayaan.
Nah, lanjut sebelum kita ke akuntansi pendapatan, kita harus tahu nih definisi pendapatan itu apa. Pendapatan ini dia semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah pasti menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Jadi, pendapatan ini semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Jadi yang sudah tersetorkan di rekening kas umum daerah ya. Jadi kalau misalkan ada dana yang belum tersetorkan, itu belum bisa diakuisisi sebagai pendapatan daerah. Lalu ada akuntansi pendapatan ya, yang tadi saya jelaskan pendapatan itu apa, lalu ada akuntansi pendapatan. Nah, akuntansi pendapatan ini diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Nah, dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu lanjut, nah ini contoh soal ya, misalkan ada pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kuasa kepada perusahaan A untuk melakukan pemungutan pajak bahan bakar dengan memberikan upah pungut sebesar 2% dari jumlah penerimaan. Dalam bulan Mei 2020, jumlah penerimaan pajak bahan bakar yaitu 100 juta dengan upah pungut yang dipotong langsung 2 juta. Nah, yang sudah sebelumnya saya paparkan ya, berarti ini termasuk pendapatan asli daerah ya. Pendapatan transfer karena ini melakukan pemungutan pajak memberikan upah pungut ini ya, pajak bahan bakar. Nah, di sini jurnalnya SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah ini mencatat jurnal yaitu ada utang kepada BUD Bendahara Umum Daerah pada pendapatan pajak. Lalu ada belanja barang dan piutang dari BUD. Nah, utang kepada BUD itu 100 juta, lalu belanja barang pada piutang dari BUD sebesar 2 juta, 2% ya. 2% dari 100 juta 2 juta. Lalu sedangkan setelah SKPD menyetorkan terhadap BUD mencatat penerimaan kas, yaitu kas daerah pada pendapatan pajak sebesar 100 juta. Lalu yang tadi memberikan upah pungut sebesar 2% untuk mencatat upah pungut tadi ya sebesar 2%. Definisi belanja. Nah, definisi belanja ini dia semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tertentu atau tahun anggaran yang bersangkutan tadi ya, yang pembayarannya dikembali oleh pemerintah. Jadi, kalau tadi pendapatan itu seluruh pemasukan terhadap rekening kas, sedangkan belanja ini seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau negara. Nah, lalu ada akuntansi belanja. Akuntansi belanja ini, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara yang tadi sudah saya jelaskan ya. Contohnya tadi kan ada belanja modal, ada contoh belanja operasional. Nah, itu yang langsung mendebet rekening kas umum negara. Kredit ya. Lalu ada pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Lalu ada belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU. Lalu akuntansi belanja ini juga yaitu pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil, yaitu atau uang persediaan yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Lalu ada pada saat kas dibelanjakan oleh bendahara, pengeluaran belum diakui sebagai belanja pada saat dipertanggungjawabkan. Atau ini sesuai penerbitan SPD 2D GU atau GU nihil baru diakui sebagai belanja. Nah, ini contoh soalnya ya. Jika pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2006 dengan SP2D LS ya tadi sebesar 50 juta, dari jumlah tersebut terdapat pepotongan PPh, ASKES,
asuransi kesehatan, tabungan pensiunan, dan taperum sebesar 3 juta. Nah, ini ada jurnal untuk pembayaran gaji pegawai, yaitu ada SKPD ini mencatat sebagai belanja pegawai pada piutang dari BUD untuk mencatat belanja pegawai ya sebesar 50 juta. Lalu setelah disetorkan ke BUD, yaitu ada jurnal baru. Di sini ada belanja pegawai pada kas di daerah sebesar 50 juta, lalu ada kas di kas daerah dan penerimaan PFK sebesar 3 juta. Lalu ada sistem klasifikasi belanja. Nah, sistem klasifikasi belanja ini tujuannya untuk memberikan kerangka dasar dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi oleh karena itu belanja harus diklasifikasikan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Contohnya untuk penyajian laporan yang sesuai kebutuhan user, untuk administrasi dan akuntansi anggaran, untuk penyajian laporan realisasi anggaran kepada DPR juga bisa. Nah, lalu di sini ada surplus defisit yang tadi ya yang saya sudah jelaskan, tapi emang agak kurang lebih detail. Nah, jadi surplus atau defisit ini selisih lebih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode. Pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit. Lalu ada pembiayaan, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, karena misalkan ada penerimaan yang harus dibayar kembali, jadi periode selanjutnya juga bisa ya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Nah, akuntansi penerimaan pembiayaan. Jadi tadi pembiayaan itu ada akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini yaitu diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara. Jadi balik lagi ya. Jadi misalkan belum diterima oleh rekening kas umum negara, jadi belum diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Lalu ada akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Nah, lalu ada akuntansi pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Nah, gimana sih kalau misalkan jika ada transaksi dalam mata uang asing? Nah, jadi transaksi dalam mata uang asing ini dibukukannya dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya tanggal transaksi tersebut. Jadi misalkan ada transaksi di tanggal 1, kursnya itu 14.500. Nah, sesuai transaksi tersebut dikalikan sesuai dengan kurs yang sedang berlaku pada saat transaksi tersebut. Lalu ada transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbentuk barang dan jasa. Nah, transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang maupun jasa harus tetap dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Dan harus diungkapkan pada catatan laporan keuangan nih, sehingga dapat memberikan semua informasi itu yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima. Contohnya misalkan ada barang hibah ataupun ada jasa konsultasi. Nah, itu harus tetap diinformasikan dan diungkapkan pada catatan laporan keuangan. Nah, dalam penyusunan mengenai tadi semua itu kan terdapat ada jurnal ya, jurnal dalam akuntansi pemerintahan itu, yaitu ada jurnal pengesahan APBN, jurnal otorisasi kredit anggaran atau alokasi estimasi pendapatan atau allotment, lalu ada jurnal realisasi anggaran, lalu ada jurnal korolali atau jurnal pendamping, dan jurnal penutup. Nah, jurnal dalam akuntansi pemerintahan ini, jurnal untuk pengesahan anggaran dan otorisasi kredit anggaran, implementasinya ini disesuaikan dengan struktur entitas pelaporan dan kebutuhannya. Misalnya ada pemerintah pusat, jurnal anggaran tersebut diperlakukan karena merupakan gabungan dari entitas pelaporan nih, sehingga pada sentral akuntansi pusat. Lanjut, di sini ada saldo normal anggaran. Jadi ini saya untuk mempersingkat dan memperjelas.
terkait saldo normal pendapatan dan belanja, yaitu pendapatan saldo normalnya itu tetap di kredit, sedangkan belanja itu di debit. Nah, jika mengalami penambahan pendapatan yaitu di kredit, jika mengalami pengurangan pendapatan yaitu di debit. Lalu jika belanja mengalami penambahan itu di debit dan belanja berkurang itu di kredit. Di sini presentasi yang saya paparkan, semoga informasi atas yang saya paparkan itu bermanfaat bagi semuanya yang menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.